Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Alam Rosmana, mahasiswa Universitas Subang, program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan nomor pokok mahasiswa D1A230075. Kali ini saya akan menjelaskan materi isi tentang buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Tjarda S, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Tjarda, terdiri atas 7 bab. Bab pertama yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Poin pertama pada bab ini yaitu pengertian pendidikan kewarganegaraan. Menurut David Kerr, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang dirumuskan secara luas, mencakup proses penyiapan generasi untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Menurut Samroni, pendidikan kewarganegaraan dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat yang berpikir kritis dan demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Poin kedua pada bab ini yaitu membahas tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan yang mencakup tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Pada tujuan nasional, pendidikan kewarganegaraan ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Untuk tujuan pendidikan nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bab 2 yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin pertama pada bab ini yaitu proses berbangsa dan bernegara hingga terbentuknya bangsa Indonesia yang diawali dengan datangnya nenek moyang bangsa Indonesia dari dataran Yunan selama kurun waktu tahun 2000 sebelum Masehi hingga 5000 sebelum Masehi yang terdiri dari bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Poin kedua yaitu identitas nasional. Menurut Khamim, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Menurut Kailan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa. Identitas nasional bangsa Indonesia sendiri yaitu berlandaskan pada Pancasila yang dipergunakan sebagai penunjuk arah dalam segala aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam semua bidang. Artinya, tingkah laku setiap manusia Indonesia harus dijiwai berdasarkan makna isi Pancasila. Bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada poin pertama yaitu pengertian ideologi. Secara umum, pengertian ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik, yang mencakup bidang politik, sosial, budaya, agama, serta pertahanan dan keamanan. Poin kedua yaitu makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia adalah sebagai landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Karena pada hakikatnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia yang mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa, maupun negara, yang mana bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila sebagai dasar pengarah untuk mencapai tujuan bangsa. Bab 4 yaitu memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Poin pertama yaitu negara. Menurut Budiaryo,
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, organisasi pokok dari kekuasaan politik, dan alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Hakikat atau esensi negara ialah suatu organisasi, baik dalam arti statis maupun dinamis, untuk melaksanakan kegiatan yang bertalian dengan pelaksanaan kekuasaan oleh administrasi negara untuk mencapai tujuan negara. Poin kedua yaitu konstitusi. Menurut Katzewer, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Keberadaan konstitusi penting bagi tiap negara untuk mengatur pembentukan, pembagian kekuasaan, dan cara bekerja lembaga kenegaraan, serta perlindungan HAM secara konstitusional. Konstitusi sangat penting dan harus ada, karena tanpa konstitusi, penguasa memiliki kewenangan tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya. Bab 5 yaitu memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Poin pertama yaitu negara hukum. Perkembangan prinsip negara hukum bermula dari konsep demokrasi dan HAM yang mendorong adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum. Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia, dengan diwujudkannya supremasi konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi. Poin kedua yaitu hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiaryo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh sejak kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, menurut Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Poin ketiga yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintah, yang mengandung arti pemerintahan rakyat, yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi di Indonesia tercantum pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa demokrasi harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat yang didasari Pancasila. Bab 6 yaitu memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia memiliki arti sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang mengajarkan bagaimana pentingnya membina kesatuan dan persatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dengan demikian, wawasan Nusantara berperan membimbing bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupannya, serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Bab terakhir yaitu memahami ketahanan nasional dan integritas nasional. Poin pertama yaitu ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia mengandung unsur-unsur astragatra. Terdapat 3 konsepsi ketahanan nasional yang dirumuskan pada tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969, ketahanan nasional adalah kebutuhan dan daya tahan. Sedangkan pada konsepsi tahun 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi kebutuhan dan ketangguhan. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis artinya mengacu pada pengalaman nyata yang berkembang dan dapat diamati di dalam masyarakat dengan panca indera. Suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata kesejahteraan dan keamanan rakyat secara baik. Poin kedua yaitu integrasi nasional, yang merupakan upaya menyatukan unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut Sunyoto Usman, kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila masyarakat dapat menemukan dan menyepakati
nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Masyarakat yang terintegrasi merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin sekian saja untuk resum materi buku yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.